ya, sebagai bentuk komitmen dari Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, ya, Polri untuk masyarakat. Dalam 11 hari terakhir itu ada 2.406 orang yang diamankan. Kemudian 231 orang diantaranya terbukti atau diduga melakukan tindak pidana sehingga dilakukan proses. Kemudian diantaranya ada perorangan, ada oknum ormas, ada oknum debt collector, dan ada yang melakukan kegiatan tawuran yang tergabung juga dalam beberapa geng motor, ya. Bentuk perbuatan-perbuatan premanismenya antara lain pemerasan, penganiayaan, pengeroyokan, begal, ya, atau pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian dengan pemberatan, dan juga membawa senjata tajam. Ya, ada 72 senjata tajam yang sudah diamankan. Ini kami berharap juga masyarakat tidak menjual senjata tajam secara sembarangan ini, ya. Rekan-rekan bisa menyaksikan di medsos, kemudian hasil yang berhasil diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya juga senjatanya bisa panjang-panjang, tinggi, apa istilahnya tuh, corbek. Ada celuritnya juga bisa melengkung, bukan kelewang ya, corbek sama celurit. Ya, kejadian tawuran itu banyak di waktu larut malam. Ini butuh kerjasama dari kita semua. Ya, tolong hubungi 110. Kami ada 24 jam di lapangan. Polda Metro Jaya siap menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Ya, saya sering juga mendapat DM di medsos saya, di medsos pribadi saya juga sudah saya cantumkan itu nomor handphone saya. Silakan. Kemudian kami juga punya akun-akun official Polda, Polres, tolong dimanfaatkan. Kami akan tindak lanjuti. Ada juga 110 ya, 24 jam nomor telepon polisi bebas pulsa gratis. Bisa dihubungi. Ya. Dan kami berharap kerjasama dari semua pihak tentang pemberantasan preman ini kita lakukan terus-menerus bersama-sama supaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, harus berani bersuara, harus berani menginformasikan sehingga kita tanggulangi secara bersama-sama. Ya. Ada pertanyaan? Iya. Tadi kan ada ribuan orang yang ditangkap. Itu dari wilayah mana aja Pak yang paling banyak? Yang paling banyak. Satu lagi, bersama dengan stakeholder terkait, ya, 3 pilar, ya, dari jajaran Polda Metro Jaya, dari Pemprov, dan juga dari jajaran Kodam Jaya, itu bersama-sama melakukan penertiban terhadap atribut-atribut ormas. Ya, setidaknya ada 405 atribut yang ditertibkan. Ya, itu bersama-sama. Kemarin beberapa rekan-rekan Kapolres juga sudah menyampaikan 3 pilar sudah melakukan penertiban ini. Ini tersebar, ya. Atribut yang paling banyak ditertibkan itu ada di wilayah Bekasi Kota. Ya, kemudian kejadian tawuran beberapa kali berhasil digagalkan di daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ya, ada perbatasan Jakarta Selatan di daerah Manggarai juga dengan perbatasan di Jakarta Pusat. Ya, namun ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Sama-sama tolong kita antisipasi. Dan mereka mengajak tawuran itu menggunakan medsos juga live. Ini sudah pernah diungkap oleh Polda Metro Jaya juga beberapa waktu yang lalu. Jadi mohon orang tua juga bisa sama-sama mengawasi anaknya agar bijak bermedsos. Dan kalau sudah larut malam tidak ada di rumah, tolong dicari kemana, yang sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Itu rekan-rekan. Pak Amis, Iya. perihal untuk yang
viral nih kemarin nih Mas nih yang ambil angle-nya itu ya. Apa-apa? Yang ormas yang dalam operasi Satgas Mhm. anti premanisme ini, Mhm. pastinya ada melibatkan ormas yang juga ikut diamankan. Kira-kira ada Oknum ya, oknum anggota ormas ada 12. Nah sejauh ini udah berapa oknum ormas yang sudah terjaring, lalu dari ormas mana aja? Apakah mungkin bisa dirinci sedikit? Untuk detailnya nanti kami pastikan lagi ya. Tadi sudah kami sampaikan ada 12 oknum anggota ormas, kemudian 10 orang oknum yang berprofesi sebagai debt collector, kemudian ada yang terlibat tawuran dan berhasil digagalkan ada 30 orang, dan yang melakukan tindakan secara perorangan, tindakan premanisme secara perorangan ada 150 orang. Ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan dituntaskan dulu sekarang. Nanti setelah itu Pak Ronald yang nyampaikan 2 hal, ungkap kasus dari Resmob terkait preman juga. Tadi permintaan dari teman-teman TV tadi ya. Siapa tadi yang WA saya? Oh Mas itu, Mas Ferdi kalau nggak salah. Thomas, ada pertanyaan? Wildan? Cukup rekan-rekan? Bapak Kapolda Metro Jaya memantau langsung ya. Itulah memang SOP yang terus kita lakukan, kami lakukan ya. Setidaknya ada 2.554 personil yang mengamankan kegiatan aksi unjuk rasa ini, gabungan dari Polda, Polres, dari Pemprov, dan juga dari jajaran TNI. Kami meminta kepada pihak yang melakukan aksi unjuk rasa untuk dapat tertib menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya. Kemudian rekan-rekan dari Direktorat Lalu Lintas juga sudah menyebarkan informasi agar masyarakat menghindari beberapa titik ya, antara lain di sekitar gedung DPR MPR berdasarkan pemberitahuan yang kami terima terkait aksi siang hari ini, kemudian di Merdeka Selatan, kemudian juga di sekitar kantor Kementerian Perhubungan. Situasi atau pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan rekayasa lalin namun secara situasional berdasarkan pertimbangan rekan-rekan kami nanti di lapangan. Dan satu imbauan yang paling penting adalah mohon kepada semua pihak, baik yang melakukan aksi, kemudian masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di sekitar situ, mohon mengikuti petunjuk dan arahan dari petugas kami di lapangan guna terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Karena tidak hanya pihak yang melakukan aksi unjuk rasa yang diamankan, tetapi lokasi sekitar, lokasi objek yang diunjuk rasa, kemudian lokasi sekitar, kelancaran arus lalu lintas itu juga harus tetap kita wujudkan secara bersama-sama, sehingga butuh kerjasama ya. Masyarakat tidak perlu khawatir, Polda Metro Jaya siap memberikan pengamanan dan siap bekerja sama mewujudkan situasi Kamtipmas. Itu rekan-rekan ya, petugas memberikan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa di sana. Ya, masyarakat tidak perlu khawatir, sekali lagi kami sampaikan. Ya, oke.